Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Natasha dan Yofi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Renungan Fresh Juice Senin 30 Juni 2025. Fresh Juice hari ini akan dibawakan oleh Pastor Pionius Hendy OFM Cup dari Pontianak. Selamat mendengarkan. Salam jumpa Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Dalam Renungan Fresh Juice hari ini, kita akan merenungkan Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 18 sampai dengan 22. Mari kita simak dan renungkan bersama. Pada suatu hari, banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa bedanya pengikut Kristus musiman dengan pengikut Kristus yang sejati? Kalau pengikut Kristus musiman, mereka tidak bertahan untuk selamanya. Setelah menerima sakramen baptis, bahkan sakramen-sakramen lainnya, dia kemudian berpaling dari Tuhan Yesus. Karena apa? Karena bisa saja mereka menjadi murid Yesus karena dipaksa, ikut-ikutan, atau ketika berhadapan dengan tantangan, mereka mundur dan goyah. Nah, dengan ini, pengikut Kristus musiman juga disebut sebagai pengikut Kristus yang beriman dangkal, karena imannya tidak dipraktekkan dengan baik. Sementara pengikut Kristus yang sejati adalah seorang pribadi yang mengikuti Tuhan Yesus bukan karena paksaan, bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena pilihan pribadinya. Dia sadar bahwa ketika dibaptis, dia siap untuk menerima salib, yakni penderitaan dalam hidupnya. Dan kendati berhadapan dengan banyak tantangan dan rintangan, dia tetap tekun, dia tetap setia untuk menghidupi imannya. Inilah yang saya sebut sebagai pengikut Kristus yang beriman secara mendalam. Karena apa? Karena imannya dipraktekkannya secara nyata. Dalam bacaan Injil hari ini ditampilkan dua figur yang berbeda. Figur yang pertama adalah ahli Taurat, dan figur yang kedua adalah salah seorang murid Kristus. Ahli Taurat, dia menyebut Yesus sebagai guru atau rabi. Dan dia berkata, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Terhadap ahli Taurat ini, Yesus menolaknya dengan halus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mengerti dan tahu isi hati orang ini. Dia ingin mengikuti Yesus karena dia telah terkesima dengan perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat-mujizat besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam perikop sebelumnya, yakni Yesus menyembuhkan banyak orang dan mengusir roh-roh jahat. Orang ini, ahli Taurat ini, mengikuti Yesus karena melihat popularitas dalam Yesus, dan dia melihat itu sebagai kesempatan untuk
mengikuti Yesus dalam posisi sebagai Mesias yang dijanjikan, tetapi secara politis. Demikianlah tanggapan orang-orang Yahudi terhadap Mesias pada waktu itu. Berbeda dengan murid yang kedua, yakni salah seorang murid yang menghadapi tantangan karena dia meminta izin dari Tuhan Yesus dengan berkata, "Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Apa yang bisa kita lihat di sini? Ada perbedaan dalam salam mereka. Ahli Taurat menyapa Yesus dengan guru, rabi yang biasa. Sementara murid ini menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa murid ini telah mengenal siapa itu pribadi Yesus. Dan dia berhadapan dengan tantangan ayahnya meninggal. Adalah kewajiban dari setiap orang Yahudi, bahkan kita pun, untuk menguburkan orang tua kita yang sudah meninggal. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Di sini, Tuhan bukan melarang orang untuk menghormati, memberikan penghormatan kepada orang tuanya. Tetapi Tuhan menunjukkan prioritas. Cinta kepada Tuhan harus lebih besar daripada cinta kepada keluarga, kepada dunia sekalipun. Dan inilah yang menunjukkan bahwa seorang pribadi itu adalah murid Yesus yang sejati. Ada tantangan, ada rintangan, ada godaan, tetapi dia tetap memprioritaskan Tuhan sebagai junjungan nomor satu dalam hidupnya. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan Injil pada hari ini? Bahwa mengikuti Yesus itu bukan setengah-setengah, tetapi memang harus radikal. Nah, memilih Yesus bukan berarti kita memilih jalan kenyamanan, tetapi sadar dan mau untuk memilih jalan salib. Artinya, kita siap-siap untuk kehilangan kenyamanan duniawi dan mengarahkan diri kepada yang ilahi. Maka menjadi orang Katolik sejak lahir, ya, menerima sakramen baptis, sakramen krisma, sakramen ekaristi, dan sakramen-sakramen lainnya, menunjukkan bahwa kita berusaha untuk mengenal Tuhan, menghidupi iman kita secara mendalam dalam hidup harian. Dan tentu tidak mudah bagi teman-teman yang baru menjadi Katolik. Mereka harus dihadapkan dengan banyak istilah teologis, istilah biblis yang baru bagi mereka. Namun lebih dari itu, tantangan dan rintangan dari keluarga juga pasti ada. Nah, Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada kita semua orang-orang Kristen, khususnya Katolik, bahwa kita dipanggil untuk mengikuti Yesus secara radikal. Matius 16 ayat 24 berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku," kata Tuhan Yesus, "ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Menyangkal diri berarti kita siap mengalahkan ego kita, kebanggaan dan kepentingan pribadi kita, dan mengarahkan diri kita kepada Allah, menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Memikul salib itu berarti kita siap berkorban, siap menderita, siap menanggung kesakitan, siap mempertanggungjawabkan pilihan yang telah kita buat. Dan mengikut aku, kata Tuhan Yesus, itu berarti kita mengikuti sungguh-sungguh keteladanan Tuhan dan setiap perkataannya yang menghidupkan. Inilah
arti dari menjadi pengikut Kristus yang sejati. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang bermutu. Bukan hanya menjadi pribadi yang Katolik atau pribadi yang Kristiani, tetapi pribadi yang Katolik dan juga bermutu. Pribadi yang bisa menjadi inspirasi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi banyak orang yang bertemu dengan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan renungan Fresh Juice Senin 30 Juni 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Pionius Hendy untuk renungannya pada hari ini. Sampai jumpa lagi dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice!